Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Kali ini ada servisan Asus E203 series ya. Ini dia minta ganti keyboard. Nah, 203 series ya. Oke. Ini dia minta ganti keyboard karena keyboardnya sudah banyak sekali yang error. Kalau kita servis keyboardnya pasti bentar-bentar kambuh ya. Timbang kambuh mendingan kita ganti saja, oke? Kebanyakan oke ini ya. Oke, sekarang kita siapkan dulu. Ini dia keyboardnya ya. Warna putih sesuai dengan yang diminta ya. Kebetulan ini kok ada. Biasanya kalau nggak ada ini yang punya laptop saya tanyain. Kalau warna hitam gimana Mbak? Gimana Mas? Nah ini kebetulan kok pas banget ada warna putih ya. Ini sudah kita siapkan. Alat yang kita butuhkan adalah pembuka ya. Pembuka bisa menggunakan bekas kartu SIM atau credit card. Kita tentu pakai obeng ya untuk membuka bautnya. Lalu untuk merekatkan kita panaskan menggunakan solder. Oke ya. Oke, sekarang kita buka dulu casingnya, casing belakang ya. Kalau laptop zaman sekarang itu gampang banget bukanya, cuma di casing bawahnya saja dibuka sudah terlihat semua ya. Kalau zaman dulu kan bautnya ribet banyak sekali ya. Ini ada harddisk di sini, kita lepas saja. Kita lepas dulu semua bautnya di harddisk juga karena dia menyatu dengan casing ya. Jadi kita lepas dulu. 500 GB, oh lumayan ya. Sekarang selanjutnya kita buka casing atau penutup bawahnya ya, menggunakan alat pembuka tadi ya, seperti plastik ya, dari plastik, jangan menggunakan dari besi ya karena bisa merusak casing tersebut ya. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama adalah melepas baterai. Jadi baterai itu dilepas pertama kali tapi masangnya paling terakhir ya, biar aman. Oke, karena ini baterai ini masih terisi ya. Kita lepas pertama kali tujuannya biar dia tidak terjadi konslet ya kan. Jadi tuh, lepas pertama kali adalah baterai, kemudian yang lainnya bisa menyusul ya. Selanjutnya kita lepas, ini adalah bagian tombol power ya, tombol power kita lepas ya. Kalau tipe laptop ini semua dilepas ya, jadi melepas ada motherboard, baterai, semua pokoknya dilepas ya, karena posisi keyboard itu melintang dari ujung sana ya, memenuhi bagian dari casing ya. Nah, ini motherboardnya kita lepas dulu LCD perlahan-lahan ya, jangan sampai rusak ya, karena ini punya orang ya. Oke, kita lepas berhasil. Kita selanjutnya lepas dulu penutup keyboardnya. Jadi di keyboard ini ada panel lagi ya, sejenis metal ya. Kita lepas dulu, ini engsel ya, engsel laptopnya. Ini engselnya kita lepas. Atau kita bisa juga lepas dulu LCD-nya ya. Ini kita buka panelnya ini karena ini masih baru pertama kali mau dibuka ya, belum pernah ganti keyboard. Jadi ini masih sangat keras ya ini. Nah, penahan atau penguncinya ini, nah kita buka dengan cutter ya. Kita menggunakan cutter, kita buka dulu ya. Oke, pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu ditekan ya, karena di bawah ini ada bagian LCD. Atau kita nanti lepas aja LCD-nya biar aman ya. Ya nanti kita lepas ya, kita selesaiin ini dulu ya. Yang penting jangan terlalu ditekan ya. Oke, sekarang nah kita keliling ya, keliling semua kita buka ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lepas dulu LCD-nya biar aman ya. Kita simpan LCD-nya ini ya. Oke, sekarang tinggal bagian casing bawah ya. Kita congkel bisa menggunakan bantuan pinset ya. Pinset. Nah, kita congkel. Nah, pelan-pelan ya. Yang penting lancar, yang penting berhasil terbuka, jangan buru-buru ya. Nah, oke, ini adalah panel atau penutup
keyboard ya, dari metal juga ini ya, jadi hati-hati ya. Nah, oke, kita angkat dulu pelan-pelan. Nah, berhasil terlepas. Sekarang kita lihat di sini sudah tampak keyboardnya ya. Ini adalah yang akan kita lepas. Kita akan lakukan hal yang sama seperti saat melepas panel tadi ya. Kita pecahkan dulu penguncinya ya, karena pengunci ini langsung dengan casing atas ya. Jadi di pabriknya sana dia dipanaskan ya. Nah, kita tahan bagian bawah lalu tarik perlahan-lahan keyboardnya ya. Jangan sampai terlalu gerusa-gerusu atau terlalu kasar karena bisa menyebabkan patah pada bagian casing atas ya. Tuh kan kerangka keyboardnya ini kan tipis sekali ya. Jangan sampai patah ya. Kita kumpulkan remah-remah sisa-sisa plastik ini nanti akan berguna jika saat kita merekatkan kekurangan bahan ya. Nah, kita paskan dulu keyboardnya. Kita paskan dulu keyboardnya pada dudukan. Ini udah pas. Tinggal kita atur bagaimana agar presisi ya. Sekarang kita siapkan. Saya sudah panaskan solder sebelumnya ya. Ini saya akan mulai dari sini. Nah, bagian plastik yang menonjol atau timbul itu kita panaskan dan kita tekan, maka akan mengunci. Nah, ini karena kurang saya tambahkan plastik sisa-sisa remah-remah tadi ya. Jadi kalian bisa menggunakan plastik lain juga bisa, karena kalau misalnya kita tidak tambah itu akan tipis dan tidak akan kuat ya mengunci keyboard ini ya. Ya, kalau misalnya ada yang masih sisa banyak plastiknya, kita tinggal panaskan saja dengan solder lalu kita tekan dengan jari ya. Hati-hati ya, kalau misalnya belum terlalu mahir menggunakan alat-alat seperti ini, lebih baik serahkan saja pada tukang servis ya. Bisa jadi ke Mas Edwin Service ya. Oke, ini kalau misalnya ada yang mau teknisi belajar pemula, saya juga pemula sebenarnya ya, tapi ya lumayan lah ya. Kalau ganti keyboard ya udah sering sekali ya, jam terbangnya cukup tinggi kalau ganti keyboard ya. Oke, kita tutup eh, panel tadi ya, panel pelindung. Oh, sebelumnya kita lepas dulu, ini ada perekatnya. Jadi kalau keyboard baru itu ada perekatnya ya. Kita rekatkan dengan keyboardnya, lalu kita tutup dengan panel pelindung keyboard yang tadi ya. Panel ini nanti digunakan sebagai dudukan baut casing belakang ya. Ini juga direkatkan pada keyboard pada casing bagian atas ya. Jadi kita rekatkan ulang lagi menggunakan solder seperti tadi ya. Tuh ya kan. Ini plastiknya yang menonjol udah kurang nih. Jadi kita tambah dulu. Nah, seperti ini. Jadi gunanya itu tadi ya. Tuh, kita tambah. Atau kalau misalnya sudah kehabisan bahan untuk merekatkan, kalian bisa gunakan batang dari permen lollipop atau batang dari cotton bud. Itu kan terbuat dari plastik ya. Itu bisa juga digunakan sebagai bahan untuk merekatkan ya, yang karena itu kan plastik juga ya. Nah, oke, kita sekarang sebelah sini kita ratakan semua seperti tadi ya. Seperti tadi semua harus direkatkan ya supaya tidak kendor ya. Karena kalau kendor nanti ketika kita pencet keyboardnya dia akan ambles ya. Jadi jangan sampai kendor. Nah, sekarang kita pasang dulu motherboardnya atau mesinnya. Ini motherboardnya ini ya, kecil ya, seperti tablet ya. Netbook zaman sekarang tuh mesinnya simple ya. Nah, kita colokkan, ini ada speaker. Lalu keyboardnya kita colokkan juga ya. Nah, pokoknya kalau misalnya baterai itu nyopotnya pertama tapi masangnya terakhir ya, karena dia mengandung arus listrik ya. Nanti bisa konslet salah-salah nyenggol ya. Oke, sekarang kita pasang, ini adalah tombol power atau tombol daya ya, tombol power. Kita baut juga seperti ini. Oke, kita sekarang tinggal pasang baterainya tapi jangan dicolokin dulu ya. Oh, kita pasang dulu ini soket powernya. Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan ya.
Nanti udah dirakit ternyata soketnya belum dicolokin, dipencet power nggak mau nyala, ternyata masih belum terpasang ya. Ini ya, kita pasang dulu baterainya pada dudukannya. Jadi cuma dipasang aja, jangan dicolokin dulu soket baterainya ya. Ini dipasang aja dulu ya, terus dibaut ya. Dibaut kalau soketnya terakhiran ya kan, soketnya terakhiran karena soket itu adalah penghubung ya. Ini kita pasang dulu ke casing atau bodinya. Selanjutnya ada soket USB. Nah, oke. Sekarang kita pasang LCD-nya dulu ya. Soket baterai masih belum terpasang. Terakhir ya, soket baterai terakhir. Nah, ini kita pasang dulu LCD-nya ya. Oke, kita baut dulu engselnya. Kita baut engselnya dulu ya. Engselnya kita baut semua kanan dan kiri, jangan cuma sebelah ya. Kalau sebelah nanti yang sebelah ngangkat ketika dibuka ya. Kita colokkan dulu ini soket LCD-nya, ini pelan-pelan karena ini kabelnya kecil-kecil banget, ini jangan sampai rusak ini ya. Ini repot kalau rusak ya. Nah, kita colokkan dulu antena wifi. Ini juga jangan lupa, kalau nggak dicolokin nanti nggak ada sinyal, sinyalnya cuma satu gitu. Aduh. Nah, ini terakhir soket baterai ya. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal kita pasang casing atau penutup belakang ya. Kita rekatkan seperti tadi ya, kita tekan. Nah, selanjutnya kita pasang harddisknya ya. Harddisk atau hard drive, disingkat HDD. Nah, kita baut semua ya seperti tadi. Terus kita juga kencangkan semua atau pasang semua baut di bodi belakang. Ini ada baut yang panjang, ada yang pendek. Kalau laptop zaman dulu itu ada nomornya, ada kodenya ya. Setiap baut itu ada kodenya, jadi bisa dipisah-pisah, jadi nggak bakal ketukar. Kalau zaman sekarang nggak ada, jadi perhatikan saja ya, jangan sampai yang panjang itu di paling depan nanti malah tembus ya. Yang panjang itu biasanya di bagian engsel di belakang ya. Sudah selesai semua, kita tes, kita coba nyalakan ya. Kita akan tes ya. Kita tes menggunakan program seperti yang sebelumnya, menggunakan keyboard test. Nah, ini saya pakai versi yang portable. Nah, sekarang kita tinggal tes saja satu persatu tombol ya. Kita tarik aja seret. Nah, tuh kan kepencet semua. 1, 2, 3 seret. Nah, kalau hijau berarti sudah normal ya. Sekarang tinggal tombol yang ini seret. Nah, oke, yang tab dan seterusnya. Seret. Nah, normal ya. Oke, kita tes semua. Kalau sudah normal ya berarti sudah bisa diambil ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya di video ini. Sampai ketemu di berikutnya. Sampai jumpa. Oke, mantap. Salam nota.